Putus. Internetnya putus. Ya. Monggo Ustaz, bisa dilanjut. Ya, saya lanjutkan. Ini sekarang kita lanjutkan tadi yang masih hijazin sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk kepada Al-Qur'an wal Wahyu. Al-Qur'an wal Wahyu. Halil Qur'anu makhlukun. Halil Mohon Qur'an. maaf Ustaz, Ya. share screen-nya belum. Oh ya, lupa karena habis. Udah keluar ya? Sampun Ustaz. Ya. Ini nggak tahu ini kok putus-putus ini internetnya. Katanya sudah diperbaiki kok masih. Baik, Al-Qur'an wal Wahyu. Sini yang pertama temanya tentang halil Qur'anu makhluk. Apakah Quran itu makhluk? Hadhil mas'alatu mimma ubtuliya bihi al-muslimuna fil asril abbasi hatta imtahana al-mu'tazilatu wahumul qailuna bi annal Qur'ana makhlukun. Ulama al-muslimina fi dzalika. Waqad asaba al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal min jara'i dzalika azan kabirun limtinaihi anil khawdi fi hadhil mas'alati wa lam yazid ala qawlihi innal Qur'ana kalamullah al-munazzal. Jadi dulu pada masa hadhil masalah ini yaitu masalah apakah Quran itu makhluk atau bukan. Itu adalah pernah menjadi masalah yang kemudian diuji al-muslimun, orang-orang Islam diuji fi al-asril Abbas pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Hatta imtahana sehingga imtahana al-mu'tazilatu sehingga kaum Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah yang berkuasa pada waktu itu menguji, ya, melakukan pengujian. Wahum al-qailun, dan mereka kaum Mu'tazilah itu mengatakan bi annal Qur'ana makhluk, bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu menguji para ulama kaum muslimin waktu itu. Waqad asabal Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudian itu menimpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal min jara'i dzalika dari ujian tersebut, min jara'i dzalika dari ujian tersebut. Jadi ujian apakah Quran itu makhluk atau bukan. Sementara Mu'tazilah sendiri berpendapat Quran itu makhluk, ya. Jadi Ahmad ibnu Hanbal kemudian menerima hukuman adzan kabirun, jadi siksaan yang besar. Kenapa? Limtinahi, karena dia menolak anil khawdi fi hadhil mas'alah, menolak untuk menerima pendapat dari Mu'tazilah tersebut, ya. Jadi mereka tidak mau mengikuti pendapat Mu'tazilah tentang masalah Quran itu adalah makhluk. Walam yazid ala qawlihi, dan dia tidak pernah
menambah atau berubah dari pendapatnya, innal Qur'ana kalamullah, bahwa Quran adalah kalamullah al-munazzal. Quran adalah kalamullah yang diturunkan. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalam Allah. Kalam itu bukan makhluk, kalam yang diturunkan. Waqad istadalla jama'atun ala annal Qur'ana ghairu makhlukun bi annallaha zakara al-insana fi samaniyata asyara maudian. Jadi mereka berdalil, jadi Ahmad Ibnu Hanbal dan ulama-ulama yang lain berdalil bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, ya, karena Allah Ta'ala menyebut kata al-insan fi samaniyata asyara di 18 maudian, 18 tempat. Wa qala innahu makhluk, dan Allah mengatakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk. Wa dzakarul Qur'an, dan menyebut Al-Qur'an fi arba'atin wa khamsin, dan Al-Qur'an disebut di 54 maudian, fi arba'atin wa khamsina maudian, walam yakul innahu makhluk. Jadi Al-Quran disebut oleh Allah di dalam kitab Al-Quran itu sendiri sampai 54 kali, dan tidak pernah dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Walamma jama'a bainahuma ghayirun faqala ar-Rahmanu allamal Quran khalaqal insan. Sehingga ketika Al-Quran dan manusia itu dikumpulkan di dalam satu rangkaian ayat di awal surat Ar-Rahman, maka Allah katakan Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia. Sehingga di sini diambil kesimpulan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal yang bisa diajarkan. Nah, sekarang di sini fi kaifiyati inzalil Quran al-Karim. Cara Al-Quran itu diturunkan. Dan ini untuk menegaskan juga bahwa Al-Quran ghairu makhluk, tapi Al-Quran kalamullah al-munazzal. Fil mas'alati salah satu aqwal. Di dalam masalah ini, masalah bagaimana Al-Quran diturunkan, ada 3 pendapat. Salah satu aqwal. Al-awwalu wa huwa al-asahhu. Al-awwalu wa huwa al-asahhu al-ashharu. Yang pertama, dan ini adalah yang paling sahih, al-ashharu, dan paling masyhur, paling terkenal, annallaha ta'ala anzalahu minal lauhil mahfud ila as-sama'id dunya fi lailatul qadar jumlatan wahidatan. Yang pertama, dan ini yang paling sahih dan paling masyhur, yaitu bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dari lauh al-mahfud ke langit dunia fi lailatul qadar jumlatan wahidatan, pada malam Lailatul Qadar sekali turun, jumlatan wahidatan, sekali turun. Summa nazala ba'da dzalika munajjaman, kemudian Allah turunkan setelah itu munajjaman, berangsur-angsur, mutafarriqan,
terpisah-pisah, ya, tidak sekali turun, mutafarriqon dipecah-pecah Al-Quran itu. Fi isyrina sanah, dalam 20 tahun, au salasatin wa isyrina sanah, atau 23 tahun, au khamsatin wa isyrina, atau 25 tahun, bihasabil khilafi fi muddati iqamatihi sallallahu alaihi wasallam bimakkata ba'dal bi'sah. Perbedaan ini karena perbedaan di dalam melihat lamanya Nabi berdomisili di Mekah sesudah terjadinya atau sesudah pengangkatan beliau menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ada berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan Nabi bertugas berdakwah di Mekah itu selama 10 tahun, ya, atau 13 tahun, atau 15 tahun, kemudian di Mekahnya 10 tahun. Sehingga bisa 20 tahun, atau 23 tahun, atau 25 tahun. Mungkin juga perhitungan tahun antara Masehi dan Qamariyah. Gitu. As-sani, yang kedua, teori yang kedua, annahu nazala ila sama'id dunya fi isyrina lailati qadrin. Bahwasanya Al-Quran itu turun di langit dunia pada malam fi isyrina, 20 malam qadar, au salasin wa isyrina, atau 23. Ini ya, bisa tanggal 20 Lailatul Qadar itu, atau 23 atau 25. Kadzalika bihasabi ikhtilafir ruwati fi muddati iqamatihi bi Makkah ba'dal bi'sah. Ini juga Lailatul Qadar itu terjadi bisa 20 kali malam Lailatul Qadar, atau 23 malam Lailatul Qadar, dan 25 malam Lailatul Qadar. Nah, setiap tahun pada masa Nabi datang Lailatul Qadar itu, kemudian Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidah tadi. Nah, maka di sini juga karena perbedaan di dalam melihat masa mukimnya Nabi di Mekah ba'dal bi'sah, maka Lailatul Qadar juga begitu. Wa annahu kana yanzilu fi kulli lailatin minha ma yaqdirullahu inzalahu fi kulli sanah summa anzala ba'da dzalika munajjaman fi jami'is sanah. Jadi setiap Ramadan, setiap Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran secara jumlatan wahidah, sehingga Nabi itu sudah menguasai seluruh isi Al-Quran, kira-kira begitu ya. Tapi kemudian Nabi disampaikan kepada Nabi secara terpisah-pisah, kemudian disampaikan Nabi lagi kepada para sahabat secara berangsur terpisah, supaya ayat-ayat Al-Quran itu masuk ke dalam hati sanubari umat Islam waktu itu, sekaligus juga sebagian untuk menjawab permasalahan-permasalahan, ya. Maka nanti ada ilmu asbabun nuzul. Jadi teori yang
kedua, bahwasanya Allah menurunkan Lailatul Qadar itu tidak sekali. Kalau di yang teori pertama kan sekali dari Lauh Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Itu kapan terjadi? Pokoknya malam Lailatul Qadar sekali itu. Tapi teori yang kedua, setiap tahun pada masa Nabi ada malam Lailatul Qadar. Jadi setiap tahun pada masa Nabi SAW ada malam Lailatul Qadar di mana Al-Quran turun secara keseluruhan. Sehingga kalau memandang masa Nabi kenabian itu 20 tahun, berarti Lailatul Qadarnya 20 kali. Kalau 23 tahun berarti 23 kali. Kalau 25 tahun berarti 25 kali Lailatul Qadar, dan 25 kali itu juga Al-Quran diturunkan dalam jumlatan wahidatan. Ini menarik ya, ada teori seperti itu. Ustadz, izin boleh bertanya nggak Ustadz? Boleh. Ya, sedih mau nanyakan tadi tentang bahwa Al-Quran itu makhluk ya Ustadz. Gimana? Bagaimana itu Ustadz? Al-Quran apa tadi? Bagaimana orang yang pernah menganut bahwa paham bahwa Al-Quran itu makhluk, Ustadz? Ya, apa namanya? Yang berpendapat Al-Quran itu makhluk itu kan kaum Mu'tazilah ya, kaum Mu'tazilah. Jadi kalau Al-Quran itu makhluk, Al-Quran makhluk, manusia makhluk, alam adalah makhluk, di mana manusia itu menjadi khalifah. Manusia mengelola makhluk-makhluk yang lainnya. Al-Quran kan makhluk, manusia makhluk, tapi manusia diberi kekuasaan sebagai khalifah. Khalifah itu memimpin, mengelola makhluk-makhluk yang lain. Nanti bisa jadi manusia memimpin Al-Quran. Ya, karena manusia memimpin Al-Quran, manusia bisa mengotak-atik Al-Quran sesuai dengan kemauannya sebagai orang, sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, kan begitu. Maka kalau Al-Quran sebagai makhluk, maka manusia bebas memaknai Al-Quran, manusia bebas menginterpretasi Al-Quran, tidak harus tunduk kepada Nabi, kepada sahabat, dan sebagainya. Jadi akan berubah semua isi Al-Quran itu kalau Al-Quran adalah makhluk. Tapi Al-Quran kalamullah al-munazzal, maka itu ya melekat pada zat Allah ya. Zat Allah menyampaikan kalamnya. Ya, kalamnya itu bukan diciptakan oleh Allah, kalamnya itu Allah berkalam. Allah berkalam, kemudian dicatat dan diturunkan. Ya, yang makhluk adalah kertasnya, yang makhluk adalah kitabnya. Gitu. Tapi isi Al-Qur'annya, substansi Al-Qur'annya adalah ghairu makhluk. Maka kalau ada orang yang berpendapat Al-Qur'an itu makhluk, yaitu itu menyimpang dari akidah yang benar. Apalagi di dalam Al-Quran tadi disebutkan ketika Allah menyebut kata insan ada 15 kali tempat tidak pernah insan itu dikatakan sebagai makhluk, khalaqal insan dan sebagainya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan sebagainya ya. Tapi ketika Allah menyebut Al-Quran, Al-Quran tidak pernah disebut sebagai makhluknya. Nah, itu ya. Maka silakan. Kira-kira landasan kaum Mu'tazilah dalam berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk itu apa? Nah, syukran. Ya, dia memandang
Kalam Allah itu seperti manusia membuat apa? Membuat buku, membuat kitab, membuat artikel jurnal. Jadi kalau apa namanya kalian mahasiswa menyusun karya ilmiah, itu berarti karya ilmiah itu adalah ciptaan kalian. Kalian menyusun skripsi, nanti skripsi itu adalah hasil cipta karya kalian. Nah, Mu'tazilah menganggap Al-Quran kan jadi kitab Allah. Al-Quran kitabullah, berarti Al-Quran sebagai kitab itu ciptaan Allah, kan begitu. Pandangan Mu'tazilah begitu, tapi Al-Quran itu kan apa namanya tidak dalam arti Allah menuliskannya, menciptakannya, kan tidak. Allah mengingatkan manusia, Allah memerintah manusia, Allah melarang manusia, Allah memberitahu manusia. Kita memberitahu, nah itu kan bukan mencipta. Allah, jadi kita berkata, tapi bukan membuat karya, begitu. Jadi maka Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah al-munazzal. Nah, Mu'tazilah pandangannya seperti itu, karena dianggap seperti kalau manusia mencipta syair, mencipta buku atau sebagainya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nanti bisa dipelajari lagi apa argumen Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kita lanjutkan as-salis yang ketiga. Teori yang ketiga tentang inzalul Quran, tentang turunnya Al-Quran, yaitu as-salisu annahu ubtudi'a ubtudi'a inzaluhu fi lailatul qadar summa nazala ba'da zalika munajjaman fi awqatin mukhtalifatin min sairil awqat. Ini hanya merincikan ya, merincikan seperti yang teori pertama, bahwasanya Al-Quran itu dimulai ya. Cuman ini ada kata-kata dimulai ya. Al-Quran dimulai turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu Quran turun secara berangsur-angsur fi awqatin mukhtalifah, dalam waktu-waktu yang terpisah-pisah atau ya terpisah-pisah bermacam-macam, min sairil awqat, dari seluruh waktu-waktu yang ada ketika Quran turun. Ar-Rabi, kemudian teori pendapat yang keempat, annahu nazala min lauhil mahfudhi jumlatan wahidah, bahwasanya Al-Quran itu turun dari lauh mahfud jumlatan wahidah, secara satu unit turun semuanya, begitu, jumlatan wahidah. Wa annal hafadhata najjamathu ala Jibril. Kemudian al-hafadhah, malaikat hafadhah itu merincikan, mengangsur-angsurkannya kepada Jibril, ala Jibril, fi isyrina lailatan, pada 20 malam. Wa anna Jibrila, kemudian Jibril, najjamahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isyrina sanah. Jadi malaikat hafadhah yang menjaga lauh mahfud itu menyampaikan kepada Jibril dengan berangsur-angsur selama 20 malam. Kemudian malaikat Jibril mengangsur-angsur lagi, merinci lagi untuk disampaikan, memisah-misah, disampaikan kepada Nabi dalam 20 tahun. Jadi
semula turun sekaligus, kemudian turun 20 malam, kemudian dirinci lagi menjadi 20 tahun. Ini pendapat yang keempat, tapi ini semuanya juga tidak disebutkan dasar dalilnya, maka di sini yang kelihatannya memang dinyatakan oleh Syekh As-Suyuti, ditegaskan oleh Syekh Khalid sebagai penulis ikhtisar ini, bahwa pendapat yang paling sahih dan paling masyhur adalah yang pertama ini, yaitu Allah turunkan dari lauh mahfud ke sama'ud dunya jumlatan wahidah pada Lailatul Qadar, kemudian setelah itu turun berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat 20 atau 23 atau 25 tahun. Ini berkaitan dengan masa kenabian Nabi ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ini saya kira untuk perkuliahan kita pada malam hari ini yang sampai kepada Al-Quran wal Wahyu. Yang pertama ada tema tentang halil Qur'anu makhluk, apakah Al-Quran itu makhluk? Menurut penulis kitab ini dan jumhurul ulama, jumhurul muslimin, Al-Quran adalah ghairu makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal. Yang menyebut Al-Quran adalah makhluk adalah satu kelompok saja, yaitu kelompok Mu'tazilah. Kemudian yang kedua tentang cara-cara turunnya Al-Quran. Tata cara atau proses turunnya Al-Quran. Di sini tadi ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Quran turun sekaligus pada Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya, kepada langit dunia. Kemudian turun kepada Nabi SAW, dibawa oleh malaikat Jibril, berangsur-angsur, terpisah-pisah, selama ada yang menyebut 20 tahun, atau 23, atau 25, tergantung perhitungan lamanya Nabi tinggal di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi. Yang kedua yaitu turun ke langit dunia pada 20 kali Lailatul Qadar, atau 23 Lailatul Qadar, atau 25 Lailatul Qadar. Jadi selama Nabi hidup, setelah diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi itu kan, kalau riwayat yang paling termasyhur, ya, yang termasyhur adalah 23 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi, Rasul, menerima wahyu pertama, itu usia 40 tahun, dan beliau meninggal usia 63 tahun, sehingga 23 tahun. Ini kalau diambil tengah-tengahnya 23 kali Lailatul Qadar. Ini teori yang kedua. Teori yang ketiga, Lailatul Qadarnya tetap sekali. Dimulai turunnya Quran itu ya waktu Lailatul Qadar, kemudian dilanjutkan berangsur-angsur dalam waktu-waktu yang terpisah, tapi tidak disebutkan berapa tahunnya. Dan yang keempat, yaitu ada 3 tahapan ini. Tahapan pertama, turun sekaligus dari Lauh Mahfud, kemudian oleh malaikat Al-Hafadhah dirinci untuk disampaikan kepada Jibril dalam 20 malam, dan malaikat Jibril merinci lagi disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam 20 tahun. Itu saya kira ya, terakhir ya. Nah, besok kita lanjutkan di sini hikmah
turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Hikmah min nuzulihi munajjaman. Kita lanjutkan hari Kamis yang akan datang. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ada pertanyaan nanti disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Presensi segera kita susulkan untuk segera diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Ustaz.